Tiap hari kita meninggalkan jejak, mulai dari tiket bus yang tertinggal, sampah-sampah plastik, kemasan keripik yang renyah. Semua benda yang kita biarkan berlalu dianggap sebagai sampah tanpa makna. Tapi, bagaimana jika benda-benda itu bisa bercerita? Bagaimana jika kita bisa menangkap fragmen-fragmen kenangan itu dan memberinya kehidupan baru? Inilah Jang Jurnal, di mana sampah itu adalah sebuah karya personal. Halo semuanya, gue Kila. Saat ini usia jalan 23 tahun, adalah kreator di balik akun TikTok La Letters yang ngejurnal dari sampah. Aku Ika Fandiani, seorang pekerja seni dari Jakarta. Aku menggunakan kolase sebagai teknik utama kekaryaan aku. Aku banyak bicara mengenai perempuan, media, dan konsumsi. Dalam karya-karya aku bereksplorasi kolase dalam berbagai macam medium, termasuk street art, workshop, dan juga kampanye-kampanye publik. Perkenalkan, aku Rica, umur aku tahun ini 32 tahun. 32 tahun, domisili di Pamulang. Semuanya salam kenal. Namaku Maya Almira, biasa dipanggil Maya. Sekarang umur aku 23 tahun. Terus domisilinya sekarang di BSD. Dan kesibukan sekarang aku bekerja sekaligus bikin konten. Margaret Miller mengatakan, secara teknik, Jang Jurnal adalah sebuah buku buatan tangan yang berisi bahan-bahan temuan dan daur ulang dalam bentuk ephemera. Ephemera adalah barang-barang yang tidak dirancang untuk disimpan atau diawetkan, tetapi kemudian malah dikumpulkan dan disimpan. Berasal dari kata dalam bahasa Yunani, ephemeron, yang berarti hanya bertahan sehari. Contohnya, brosur, tiket, flyer, bungkus-bungkus makan atau poster. Ephemera dapat menjadi barang koleksi meskipun awalnya dimaksudkan untuk dibuang setelah digunakan. Itulah yang membuat Jang Jurnal itu unik atau eklektik. Jang Jurnal ini menggunakan sampah, memang menggunakan sampah, yaitu yang menurut aku tuh bisa menggunakan sampah-sampah kering, kemudian paper bag, terus juga bungkus makanan atau wadah minuman, produk makeup atau skincare segala macam itu bisa dipilih dan dipilah. Kalaupun ada kotoran yang masih bisa ditolerir, bisa dibersihkan terlebih dahulu dan ditempel sebagai apa yang menjadi dokumentasi sentimental, dokumentasi secara visual, dan ada memori di baliknya. Oke. Kalau buat aku pribadi sendiri, jurnaling kan sebagai media kita menuangkan isi hati dan pikiran kita gitu ya. Nah, Jangnya itu tuh lebih sebagai media yang kita dapat gunakan untuk membuat karya tersebut gitu. Jadi kayak contohnya misalnya kita bisa pakai kertas bekas atau misalnya guntingan potongan di majalah. Jadi daripada misalnya kita buang begitu saja, tapi ternyata bisa kita olah juga loh menjadi suatu hal yang baik, bahkan indah untuk dilihat, mewakili isi hati kita gitu. Art journaling. Nah, menurut aku flow-nya adalah journaling, art journaling. Dalam art journaling ada apa? Oh, dalam art journaling ada travel journaling, ada junk journaling, ada mixed media journaling. Nah, itu kalau buat aku. Jadi aku kalau in my workshop, that's how I tell people gitu. Kayak, okay, let's start with journaling itu apa sih secara besar gitu. Terus dalam journaling itu ada apa sih bentuknya? Oh, ada art journaling gitu kan. Bedanya apa art journaling dengan journaling? Art journaling adalah saat kita menggunakan teknik-teknik yang biasanya digunakan untuk bikin karya seni yang kita gunakan untuk journaling kita. Itu namanya art journaling. Bedanya kalau journaling hanya menulis, art journaling we use techniques that to make art with, kita gunakan untuk journaling kita. Gitu. Setelah itu di dalamnya ada apa lagi nih di dalamnya art journaling? Ada banyak banget, ada mixed media journaling. Mixed media journaling is actually when you use mixed media bahan macam-macam, teknik ada stencil, ada sablon, ada gel painting dan segala macam, lettering. Itu kemudian bikin jurnal juga. Itu masuk lagi ke dalam art journaling. Ada apa lagi? Misalnya, ada junk journaling. Menurut aku, junk journaling masuk ke dalam salah satu teknik mixed media art journaling ini tadi gitu. Terus ada juga kan orang yang memang sketchbook. Jadi tiap hari dia kayak berjalan kemana dia sketching, right? Itu juga art journaling sebenarnya menurut aku karena dia sketching, right? Nah, jadi ada banyak banget kemudian turunannya, branch dari si art journaling kalau menurut aku gitu sih. Untuk
awareness itu sebenarnya udah pasti ya, maksudnya kayak dari aku pribadi juga sebenarnya ngerasa sih dengan aku mengolah junk journal itu aku juga lumayan mengurangi sampah yang aku produksi gitu. Aku ngerasa, lebih bertanggung jawab aja gitu atas apa yang aku beli atau atas apa yang aku makan gitu kan, menghasilkan sampah. Makanya, ketika aku beli sesuatu dan bungkusan atau packaging-nya itu bisa aku manfaatkan untuk junk journal, sebenarnya di situ aku ngerasa, ini aja sih, lebih bertanggung jawab atas apa yang aku beli gitu. Aku sebenarnya pernah bikin salah satu konten di akun aku. Jadi di sana aku bikin konten bahwa ada yang namanya konsep 3R dalam pengelolaan sampah gitu. Dan salah satunya itu adalah reuse. Dan reuse itu kan yang aku baca dari jurnal penelitian, reuse itu bisa kita pahami sebagai gimana kita menggunakan kembali sampah-sampah, dan aku merasa kalau junk journaling itu menjadi salah satu praktik dari konsep reuse itu gitu. Aku menggunakan kembali sampah-sampah yang aku rasa masih kering dan masih bisa dibersihkan, dan aku apa ya, otak-atik mereka supaya mereka jadi karya sederhana yang punya cerita gitu buat aku. Sebenarnya dengan kita mulai aware dengan kebutuhan junk journal, itu tuh meningkatkan kesadaran kita akan sekitar. Jadi kalau misalnya orang lain yang mungkin nggak bisa, berarti nggak biasa ngerjain ini gitu ya, terus tiba-tiba ngelihat sampah gini tuh kita bisa langsung aware, oh ini bisa loh kita gunain. Jadi kalau aku pribadi sih pada saat misalnya ke coffee shop atau ke tempat makan yang memang ada packaging yang bisa kita gunakan, itu pasti langsung aku simpen buat aku bikin setelahnya gitu. Jadi ketika kita sudah suka, biasanya kita akan lebih aware dan lebih peka kebutuhan apa saja sih yang bisa kita pakai untuk junk journal gitu sih. Bahwa betapa banyaknya limbah kertas yang kita produksi setiap hari, itu satu. Betapa besarnya biaya yang kita habiskan juga untuk teknik cetak, kedua. Ketiga, betapa mudahnya kita terbuai dengan visual yang bagus. Maksudnya ini bagus banget loh gambarnya, ini lucu banget loh ininya. Sesederhana, terus kita kayak, gue beli ini karena gambarnya bagus kemasannya, itu sih. Emang iya kan, maksudnya gue tiba-tiba jadi banyak belanja di Famima gitu. Tadi gue gak peduli Famima ada apa, tapi lucu-lucu banget stiker kue-kuehnya gitu misalnya. Nah, itu gara-gara junk journal. Tiba-tiba gue gak peduli ada cookies apa di Famima, gue peduli banget nih sekarang ada cookies terbaru apa di Famima. Mungkin kalau memang teman-teman tertarik untuk membuat junk journal, tingkatkan kepekaannya dengan sekitar. Jadi hal-hal yang bisa kalian pakai untuk journaling, mostly untuk bahan-bahan kertas, karton yang nggak terlalu tebal, atau plastik pun juga bisa loh teman-teman gunain untuk sebuah karya gitu. Jadi bisa memang hemat dan ini ya membantu lingkungan juga daripada dibuang terus ratusan tahun nanti bisa terolah lagi. Daripada gitu kan kita bisa buat suatu karya yang jadi punya cerita gitu buat cerita kita. Mulai ya sebenarnya emang dari ini dulu sih. Kalau untuk orang awam kan kalau untuk bikin junk journal itu harus tahu apa itu journaling kan. Nah kalau untuk yang awam banget nih ya sebenarnya lebih ada rasa tertarik dulu aja sih. Tapi kalau untuk orang yang emang udah suka journaling tapi belum mengarah ke junk journal, itu sebenarnya lebih gampang gitu karena ngerasa oh iya benar, ternyata journaling itu bisa juga pakai sampah, nggak cuma tulisan-tulisan atau pakai bahan-bahan jurnal baru kayak gitu. Pikirin aja di mana gue bisa dapat kertas yang gue suka aja gambarnya, motifnya. Nggak usah dipikirin itu sampah atau bukan. Karena poinnya menurut aku journaling, kalau junk journaling iya sampah. Tapi kan definisi sampah buat orang juga beda-beda kan. Buat satu orang sampah, buat orang lain enggak, gini lah bagus banget gila gitu kan. Nah, jadi kalau menurut aku, kalau aku selalu bilang awalnya adalah sederhana, kayak kumpulin aja semua kertas yang ada di hidup lo yang menurut lo bagus. That's it. Mau bagus gambarnya, mau bagus desainnya, mau bagus cetakannya, mau lucu apapun, itu diambil aja. Terus tempelin. That's where you start. Sesederhana itu. Emang harus sederhana karena kalau nanti udah jago banget bisa macam-macam, tapi kan harus diawali dulu kan. Yang biasanya ketakutan karena, tapi kan aku gak kreatif kak, aku gak estetik orangnya. Nanti kalau jelek gimana gak instagramable. Nah itunya sebenarnya harus dilupain dulu. Dari bungkus kopi hingga tiket usang, kita telah melihat bagaimana kreativitas bisa memberikan makna baru pada limbah.
Lebih dari sekedar seni, junk journal adalah pengingat bahwa setiap benda memiliki nilai. Sebuah langkah kecil untuk mengurangi sampah, satu halaman cerita pada satu waktu.